Ya, salam. Tiada hari tanpa bersaksi, dan saya harus mengatakan betapa lucunya orang kalau sudah kesurupan beragama sehingga membela dengan narasi yang salah. Dan ini adalah lawakan penting untuk saya siarkan di hari Natal ini. Selamat Natal dan selamat Tahun Baru. Terima kasih. Ini video yang akan saya unggah hari-hari ini. Ada orang yang membela kebohongan sejarah. Nah, ini dia. Ada yang menghina Nabi. Jadi kalau ada manusia yang menghina Nabi, itu dia lebih hina daripada anjing. Apalagi ngebandingin Nabi dengan pemuda nganggur. Hei, calon wakil gubernur Sinting. Nabi umur 25 itu nikahin Sayyidah Khadijah pakai mahar 20 nakoh. Nakoh itu unta betina merah besar yang harganya paling mahal. 1 ekor nakoh harganya 300 ribuan rial. Kalau kurs rial sekarang 4.000 rupiah per 1 rial, artinya 1 nakoh unta betina sama dengan 1,2 miliar. Dikali 20 sama dengan 24 miliar. Itu maharnya saja, belum yang lainnya. Lalu ente sebut Nabi yang ngelamar Sayyidah Khadijah secara 24 miliar rupiah, itu ente sebut pemuda nganggur gitu? Yang nganggur. Ya, jadi melamar istrinya itu dengan 20 onta. Saya mau ketawa dulu ya sebelum saya menjelaskan. Hahaha. Waktu Khadijah ngasih tahu lewat pembantunya, Khadijah kepingin menikah dengan Muhammad. Dan pada waktu itu Muhammad sedang jadi buruh upahan, memelihara dan ngangon kambingnya Khadijah. Jadi bayangkan muka dia itu sudah hitam, legam karena memelihara kambing Khadijah. Maesaro bilang kepada Muhammad, kamu mau menikah enggak? Bagaimana saya menikah? Makan aja susah. Umurnya dia itu baru menjelang 25 tahun. Dia menikah. Dari mana uangnya? Sedangkan posisi dia itu adalah punya kerjaan ngangon wedus. Ya nggak punya uang lah. Dari mana dia punya uang? Nggak punya uang. Nggak punya apa-apa hidupnya. Jadi nggak mungkin dia punya uang. Dia nggak punya uang untuk itu. Nggak cukup dana. Apalagi katanya 20 unta. Tetapi itulah membagus-baguskan cerita. Yang saya tahu sejak saya kecil, sejarah yang saya pegang, itu terus saya tahu dari majalah-majalah yang saya baca sejak kecil, itu Muhammad menjadi tukang angon wedus kanjeng itu, yaitu kanjeng Khadijah. Tetapi memang terkenal sekarang ini, setelah tahun 90-an, mahar yang diberikan Nabi kepada para istrinya yang pertama, Khadijah Khuwailid, mahar yang diberikan itu 20 unta betina muda. Jika dihitung, nilai mahar ini setara sekitar, kalau 1 unta itu 15 juta, bukan 1,2 M, Dul Komeng. Besar-besarin cerita.
Itu berdasarkan cerita Somad itu. Jadi kalau 15 juta kali 20, ya sekitar 300 juta itu lebih tepat. Kalau satu unta 1,2 M, berapa uangnya orang tukang angon kambing? Kalaupun 20 unta, itu adalah unta yang diberikan kepada Muhammad supaya kelihatan bahwa Muhammad itu, Khadijah terhormat dengan melamar 20 unta. Saudah misal, mahar yang diberikan yaitu 400 dirham. Aisyah diberikan Muhammad 400 dirham. Zainab juga 400 dirham, tapi dia sudah tidur duluan sebelum mahar-maharan itu, sebelum walimatul urus. Semuanya. Jadi saya mau tertawa dulu. Kok kalau membela sejarah yang masuk akal sedikit, menikah pertama dengan sekian uang. Itu lelucon sekali itu, sangat lucu saudara-saudara. Oke, serius sekali saya jawab, tetapi memang saya harus mengatakan itu kepada Anda semua agar membela kebenaran, membaca kebenaran yang Anda sampaikan itu. Oke, terima kasih. Itu kan hanya perkiraan saja. Memang Khadijah itu kaya raya, wanita paling kaya. Budaknya aja, budak beliannya itu untuk bekerja untuk dia, itu diperkirakan itu lebih dari 40 orang. Budaknya Khadijah, bukan budaknya Muhammad. Salah satu budak Khadijah itu yaitu Bilal bin Rabah yang diberikan kepada Muhammad lalu dimerdekakan. Kalau kepada Safiyah binti Huyai, istri kepala suku, itu enggak ada maharnya. Maharnya itu adalah dimerdekakan. Dimerdekakan itu setelah menghabisi suku itu, termasuk Kinanah, suami daripada Safiyah, itu tiba-tiba orang satu suku itu menjadi budaknya Muslim. Begitulah kejahatan peperangan yang dibawa oleh Islam. Dan tidak ada yang membantah itu. Safiyah dimerdekakan. Walimatul ursh itu hanya dengan semangkok kurma. Lalu satu kurma itu kasih satu-satu kepada sahabatnya yang menjadi tentara yang melakukan pembantaian terhadap orang Yahudi, Bani Kinanah. Dan ini yang menjadi penyebab kebencian zaman itu. Tertulis benar bagaimana orang tua nenek moyang bangsa Yahudi dihabisin oleh Arab, oleh Nabi itu. Mau balas apa lagi? Buku-buku sejarah menulis itu. Dan orang Yahudi tetap menyimpan sejarah itu. Dan inilah waktunya bagi Israel Raya untuk diwujudkan sekarang ini. Dan saya setuju itu saudara-saudara. Tinggal bagaimana Iran ini bekerja sama juga untuk melabrak Arab Saudi itu. Terima kasih saudara-saudara. Selamat Natal dan Tahun Baru.